Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mirna dengan NIM 877735837. Di sini saya akan menampilkan video praktikum yaitu tentang pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Pada sistem pencernaan manusia, pertama makanan akan masuk melalui mulut, kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan. Namun, makanan yang akan masuk ke kerongkongan dari mulut akan melewati faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung dengan panjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan agar makanan dapat terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, teman-teman, tujuan selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan bagian paling elastis dari organ pencernaan manusia. Lambung berbentuk seperti kantung dan terletak di rongga perut kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang memeras dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, enzim pepsin, enzim renin, dan enzim klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, setelah ini apakah teman-teman tahu makanan tadi akan masuk kemana ya? Nah, teman-teman, untuk selanjutnya makanan dicerna dulu di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus ini terdapat cairan khusus yang membantu melancarkan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, apa saja fungsinya ya? Usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas ini mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi gula atau glukosa. Sedangkan enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Sementara itu, getah empedu dihasilkan oleh hati dan kantong empedu. Getah empedu ini berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan fungsinya untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi teman-teman, makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita. Setelah itu, sisa makanan yang sudah dicerna tersebut berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh yang disebut bakteri E. coli, yang fungsinya itu untuk membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan feses atau kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Lalu, saat kita merasa mules, itu disebabkan oleh apa ya? Apakah teman-teman tahu?
Nah, jadi teman-teman, organ terakhir yang disebut rektum adalah ujung muara usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar atau mules. Anus adalah lubang di bagian bawah bokong atau pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh.